Langsung mulai yo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai teori belajar konstruktivisme. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, ada Alfian Trianingrum sebagai pemateri, saya sendiri Novardiana sebagai pemateri, sebagai moderator, kemudian ada Yosi Husauda sebagai pemateri, dan ada juga Nabila Tasya Azhara sebagai pemateri. Baik, langsung saja saya persilakan bagi pemateri satu untuk membacakan materinya. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya, dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Konstruktivisme sendiri berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme adalah kamus bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa ilmu yang kita dapatkan itu berasal dari diri kita sendiri dengan sadar, lebih menekankan pengetahuan serta peserta didik dengan gaya belajarnya. Sedangkan seorang guru atau pendidik sebagai fasilitator yang dimana ilmu itu lebih tinggi. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Konstruktivisme sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran, penemuan atau discovery learning, dan belajar bermakna atau meaningful learning. Kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Selanjutnya ada pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada hasil konstruksi manusia. Pengetahuan merupakan hasil konstruksi manusia yang dia amati dan bukan sepenuhnya dari konstruksi alam atau benda fenomena, serta objek memang bersifat objektif. Namun observasi dan interpretasi terhadap satu fenomena itu terpengaruh oleh subjektivitas pengamat. Yang kedua itu ada hasil konstruksi sosial. Pengetahuan merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan terbentuk dalam suatu konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan terpenuhi kekuatan sosial, ideologi, agama, politik, kepentingan sesuatu kelompok, dan sebagainya, di mana pengetahuan itu terbentuk. Yang ketiga itu ada tentatif konstruksi manusia. Pengetahuan bersifat tentatif. Sebagai konstruksi manusia, kebenaran pengetahuan tidaklah mutlak, tetapi bersifat tentatif dan senantiasa berubah. Sejarah telah membuktikan bahwa sesuatu yang diyakini benar pada suatu masa ternyata salah di masa selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah pandangan konstruktivisme menurut Jonasson. Menurut Jonasson, 1996 mengemukakan dua hal yang menjadi esensi dari pandangan konstruktivisme dalam aktivitas pembelajaran, yaitu yang pertama adalah belajar lebih diartikan sebagai proses aktif membangun daripada sekedar memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua, pembelajaran merupakan proses mendukung pembangunan pengetahuan daripada hanya sekedar mengkomunikasikan pengetahuan. Next. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa, baik secara mandiri maupun baik secara personal maupun sosial. Kemudian yang kedua adalah keaktifan siswa dalam bernalar kritis. Jadi pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar. Kemudian yang ketiga adalah siswa aktif dalam mengkonstruksi secara terus-menerus.
sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai fasilitator. Di sini guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan dengan mulus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Karakteristik teori belajar konstruktivisme menurut Donald H. Yang pertama, belajar aktif atau active learning. Active learning sendiri memiliki artian belajar aktif sehingga menitik beratkan pada perkembangan siswa. Yang kedua, merupakan siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional. Nah, maksud dari otentik dan situasional ini mengacu pada perkembangan siswa sehingga siswa dapat berdiskusi supaya bisa mengembangkan konsep-konsep pengetahuan secara umum. Yang ketiga, merupakan aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Nah, peran guru sangat penting untuk mengembangkan semangat siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuan secara meluas. Yang keempat, merupakan siswa harus dapat meningkatkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya, dengan sebuah proses yang disebut breakthing. Breakthing ini memiliki arti. Breakthing ini memiliki arti bahwa menghubungkan sehingga dapat diartikan bahwa siswa mampu menyampaikan informasi baru serta informasi yang telah ditemui sebelumnya. Yang kelima, merupakan siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Merefleksikan pengetahuan yang telah dipelajari ini merupakan suatu proses terpenting dalam pendidikan, yaitu meresapi, mendalami pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Yang keenam, merupakan guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Fasilitator dalam artian dapat mengembangkan pengetahuan siswa dengan menyediakan sarana dan prasarana sehingga siswa mampu atau dengan mudah mempelajari pengetahuan yang telah diberikan. Yang ketujuh, merupakan guru harus dapat memberikan bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh pelajaran. Scaffolding sendiri mempunyai arti mengurangi, sehingga dapat diartikan bahwa guru dituntut untuk mengurangi pengajaran kepada siswa untuk apabila siswa tersebut bisa mengerjakan soal tersendiri, sehingga siswa mampu mengembangkan pengetahuan secara umum inovatif. Next. Implementasi belajar konstruktivisme dalam modernisasi pendidikan. Konstruktivisme ini memiliki integrasi tentang belajar yang lebih memprioritaskan kepada proses untuk sebuah hasil. Pembelajar konstruktivisme ini menerapkan proses pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir secara inovatif, aktif, sehingga dapat dengan cakap mempunyai cara berpikir yang mandiri untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diberikan guru berdasarkan pemahaman yang telah diberikan sebelumnya untuk menjadi pengalaman yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam mengimplementasikan pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan di dalam pembelajaran yang dapat dilakukan antara lain, pertama adalah pendahuluan, yaitu persiapan sebelum dimulai proses pembelajaran.
Persiapan dimulai dengan melihat tema, materi yang akan diajarkan. Persiapan selanjutnya membuat RPP, yaitu Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. RPP dibuat untuk 2 kali pertemuan menggunakan kurikulum K13 dengan pendekatan saintifik, mengamati, menanyakan, mencoba, dan mengolah, serta mengomunikasikan. Yang kedua merupakan inti. Inti merupakan media pembelajaran yang akan digunakan sebagai tujuan pembelajaran. Guru memiliki teknik pembelaan, media pembelajaran, dan paling penting sumber materi yang jelas dengan disesuaikan pada materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa dengan memakai teori konstruktivisme. Guru mengimplementasikan dari RPP yang telah dibuat sebelumnya. Guru memulai pembelajaran dengan salam, melakukan apresiasi, pretest materi sebelumnya, dan diakhiri dengan post kemudian salam penutup. Nah, yang ketiga merupakan penutup, yaitu penguatan materi-materi yang telah diberikan. Dalam hal ini, guru memberikan materi yang dijelaskan hari ini. Bersama-sama para peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, memberikan reward kelompok siswa yang terbaik, memberikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, kemudian salam. Kegiatan penutup dilakukan untuk memastikan bahwa siswa dapat mempelajari yang sudah ditemukan, pengetahuan yang baru, menambah, serta mengetahui yang sebelumnya. Next. Kemudian kelebihan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yakni dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab dalam konstruktivisme, pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa didapatkan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, siswa lebih aktif dan kreatif. Maksudnya di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya, baik didapatkan di sekolah dan yang dia dapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuannya yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu juga siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Kemudian yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginstruksi informasi dan dalam mengkritisi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi-informasi yang dia dapatkan baik dari temannya, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Kemudian yang kedua, peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, peran guru. Guru tidak menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan hanya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri atau hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Baik, ini saja materi dari kelompok kami tentang teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan bagi tiga orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan.